Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang terdiri dari Ketua Ahmad Baihaqi SPD, anggota Agus Wibowo SPD, Dian Novianti SPD, dan Egy Praja Septian MVD. Kami di sini akan menjelaskan tentang biografi salah satu tokoh milenial yaitu Najwa Shihab. Najwa Shihab, sarjana hukum yang akrab dipanggil Nana, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, usia 43 tahun yang lalu. Adalah mantan pembawa acara berita di beberapa stasiun televisi di Indonesia. Ia pernah menjadi angkor dalam program berita prime time Metro Hari Ini, Suara Anda, dan program Bincang-Bincang Mata Najwa. Najwa adalah putri kedua Quraisy Shihab, Menteri Agama era Kabinet Pembangunan 7. Meskipun memiliki nama besar di dunia pertelevisian di Indonesia, ia ternyata tidak memiliki background pendidikan di bidang jurnalistik. Nana tercatat sebagai alumni Universitas Indonesia dengan mengambil jurusan ilmu hukum. Selama berkarir di dunia jurnalistik, beberapa liputan atau program berita Najwa yang cukup mendapat perhatian dari khalayak diantaranya. Pada tahun 2005, ia memperoleh penghargaan dari PWI Pusat dan PWI Jaya untuk laporan-laporannya dari Aceh saat bencana tsunami melanda kawasan itu pada Desember 2004. Liputan dan laporannya dinilai memberi andil bagi meluasnya kepedulian dan empati masyarakat luas terhadap tragedi kemanusiaan itu. Di tahun 2013 dan 2018, Nana melakukan sidak ke lapas sukamiskin dan mendapati kamar koruptor yang mewah dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas layaknya kamar hotel. Hal ini tentu saja melukai hati nurani masyarakat karena hukuman kurungan yang seharusnya menjadi efek jera bagi para koruptor ternyata masih bisa dipermainkan dengan uang suap. Lalu, di tahun 2016, Najwa Shihab ditunjuk sebagai Duta Baca dan Duta Pustaka Bergerak Indonesia dengan tugas utama menyebarkan minat baca ke penjuru negeri. Tugas Najwa adalah membangun kepedulian terhadap buku dan gerakan membaca, menyebarkan bahan bacaan ke berbagai penjuru negeri dalam upayanya meningkatkan minat baca di Indonesia. Masih di tahun 2018, lewat investigasinya, Najwa berhasil membongkar praktek mafia sepak bola di PSSI yang melibatkan para petinggi PSSI hingga wasit dalam pengaturan skor di Liga Super Indonesia. Itulah kenapa prestasi sepak bola kita jauh dari apa yang diharapkan masyarakat Indonesia, karena ternyata bobrok di dalamnya. Pada tahun 2018, setelah berkecimpung menjadi jurnalis selama 9 tahun, Najwa Shihab mendirikan Narasi TV, sebuah perusahaan berita di mana dia mengajak generasi muda Indonesia yang kritis dan peduli untuk turun tangan membantu menjadikan Indonesia yang lebih baik. Nah itu, kami sebagai CPNS akan menerapkan sikap-sikap nasionalisme di sekolah, seperti sering memutar dan menyanyikan lagu-lagu nasional, sehingga seluruh siswa terbiasa mendengar dan memaknai lagu-lagu nasional. Selanjutnya, bercerita tentang sejarah perjuangan para pahlawan dalam mencapai kemerdekaan. Oleh karena itu, saya sebagai CPNS akan membiasakan mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Guru harus memberi contoh dengan membiasakan hadir tepat waktu. Kemudian, mensukseskan gerakan budaya bersih dengan memberi contoh langsung kepada murid. Penerapan rasa nasionalisme saya sebagai CPNS yaitu yang pertama, menggunakan produk dalam negeri, karena produk dalam negeri tidak kalah kualitasnya dibandingkan dengan produk luar negeri, serta mengajak masyarakat sekitar atau rekan kerja dengan lebih memilih menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua, bekali anak dengan pemahaman agama. Agama tetap merupakan fondasi utama segala keutamaan dan kebaikan, termasuk salah satunya mencintai tanah air. Saya sebagai CPNS akan mematuhi dan mentaati peraturan di sekolah sebagai contoh untuk membiasakan murid agar selalu mematuhi peraturan.
Harapannya kesadaran ini akan tumbuh sampai kelak mereka dewasa dengan mentaati peraturan dan hukum pemerintah. Yang kedua, untuk melestarikan budaya Indonesia agar bisa bertahan di tengah masuknya pengaruh budaya luar yang belum tentu bagus bagi kita, terutama untuk peserta didik.